Selamat pagi anak-anak semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, orang tua dan teman-teman guru pegawai. Marilah kita bersama-sama memulai minggu kerja ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas hari pemberian-Mu ini, hingga kami boleh merasakan berkat-Mu. Kami ingin memulai kerja dan tugas kami, namun sebelumnya kami ingin mendasarkan diri pada firman-Mu. Oleh karena itu Tuhan, berfirmanlah, kami bersedia untuk mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, renungan pada pagi hari ini saya ambil dari kitab Matius 11. Kitab Matius 11 ayat yang ke-28. Yang demikian bunyi sabdanya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Akan saya ulang, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan beserta Bapak Ibu semuanya, renungan pada pagi hari ini saya beri judul Tuhan Allah yang baik. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin memaparkan sebuah cerita tentang kehidupan di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Sudah 6-8 bulan keluarga ini merasakan beban berat sebagai akibat COVID-19. Di suatu senja, keluarga ini mendengar anaknya sedang menangis di kamar. Ayah dan ibunya heran, kenapa anak saya menangis? Maka dibukanyalah pintu pelan-pelan dan didapatinya anaknya sedang menangis. Nak, kenapa menangis? Anaknya dengan terpatah-patah menyatakan, aku bosan ya. Aku sudah lama ingin bertemu dengan teman-temanku di sekolah. Sudah sekian lama saya kangen sama anak-anak dan teman-teman semua. Bolehkah kita menikmati liburan ya? Maka ayahnya bertanya, nak, kamu mau kemana? Boleh ke pantai ya, karena saya jenuh sekali di rumah. Kemudian ayah dan ibunya berembuk dan akhirnya diputuskan boleh, tapi dengan syarat ayah dan ibu memberikan 4 bungkus bekal yang harus kamu buka ketika sudah di pantai. 4 bungkus ini harus dibuka. Yang pertama jam 8, kemudian jam 9, jam 10, dan terakhir jam 11. Anaknya dengan sukacita tanpa menghiraukan pesan ayah dan ibunya, hore, besok kita ke pantai. Maka benar anak-anak semua,
Pagi-pagi benar keluarga itu telah mempersiapkan diri. Sudah sarapan, setelah sarapan kemudian berangkat ke pantai. Dan pantainya memang masih sepi. Udara masih segar. Kemudian anak itu turun dari mobil, berlari menuju pantai yang dituju. Namun dipanggillah anak tersebut, "Nak, ini lupa kamu dengan pesan bapak dan ibu." "Oh iya ya." Kemudian anak tersebut menghampiri kedua orang tuanya dan mendapat pesan bahwa 4 bungkus ini harus dibuka sesuai dengan jamnya. Jam 8, jam 9, jam 10 dan 11. Maka dengan sukacita anak tersebut menikmati udara di pantai yang segar, mendengar deburan ombak, melihat burung-burung berterbangan di atas air laut, berlari kian kemari dengan bersentuhan air di pantai. Sungguh anak tersebut merasa bahagia. Namun setelah sampai jam 8, ia ingat akan pesan ayahnya. Maka dihampirinya 4 bungkusan tadi, sambil duduk di tepi pantai, anak tersebut membuka bungkusan yang pertama. Ternyata yang tertulis adalah hanya 1 kata, yaitu dengarlah. Anak itu bingung, apa yang dimaksudkan dengan tulisan ini? Maka dia mau berlari kepada bapak ibunya untuk menanyakan, namun itu tidak dilakukan. Ia duduk dan merenung sambil merenungkan kata-kata dengarlah. Ia duduk kemudian memejamkan matanya. Ia dengarkan suara deburan ombak. Ia dengarkan semilir angin di pantai. Bahkan ia bisa mendengarkan suara detak jantungnya. Ia semuanya bisa rasakan. Dia duduk termenung. Apa maksud kata dengarlah? Setelah sekian lama duduk diam, selang 1 jam berikutnya dibukalah bungkusan kedua. Ternyata juga hanya berupa 1 tulisan, 1 kata, yaitu ingatlah. Kembali anak itu tersebut termenung, anak-anakku. Apa makna kata dengarlah, ingatlah? Kemudian anak tersebut termenung kembali. Ia benar-benar diingatkan akan masa lalunya. Ia diingatkan ketika masih sering berbuat curang di sekolah. Ia sering diingatkan oleh orang tuanya namun tidak pernah mentaatinya. Dan apapun perbuatan yang pernah dilakukan anak tersebut teringat kembali. Baik tentang kebaikannya maupun kenakalan-kenakalannya. Setelah merenung kembali, dibukanyalah bungkusan yang ketiga, yang juga ada tulisan, namun tulisan ini berbeda dengan tulisan yang pertama dan kedua. Kalau tulisan pertama hanya 1 kata, demikian tulisan kedua 1 kata. Dengarlah, ingatlah. Sedangkan tulisan 3 ini tertulis
tuliskan segala kecemasanmu. Anak tersebut bingung karena tidak membawa alat tulis yang ia bawa ke pantai. Maka dia punya akal. Anak tersebut kemudian berdiri dan menuliskan segala kecemasannya, segala kejengkelannya, segala kemarahannya dengan jari tangannya di pasir di pantai itu. Dia tuliskan semuanya di situ. Setelah menulis segala bentuk kemarahan, kecemasan, kejengkelan, anak tersebut kembali termenung. Namun, apa yang dia tuliskan, bentuk kemarahan dan kejengkelannya yang dia tuliskan, lenyap seketika ketika ombak menerpa pantai tersebut. Bersamaan dengan itu dibukalah bungkusan yang keempat. Ternyata hanya berupa tulisan satu kata, yakni sadarlah. Anak tersebut kemudian merenung kembali. 4 bungkusan yang terdiri atas kata dengarlah, ingatlah, tuliskan segala kecemasanmu, dan yang terakhir sadarlah. Membuat anak tersebut benar-benar sadar bahwa apa yang diterima selama ini sungguh itu merupakan berkat Tuhan. Anak tersebut diingatkan dan disadarkan bahwa kecemasan, kejengkelan, kemarahan itu akan terhapus oleh kebaikan Tuhan dalam waktu sekejap. Dan anak tersebut kemudian menyadari bahwa orang tuanya selama ini senantiasa menyayanginya. Dan anak itu disadarkan bahwa semua harus diserahkan kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Saat itu juga anak tersebut kemudian duduk termenung dan berdoa, Tuhan, ampuni saya. Saya menyesali segala perbuatan, segala tingkah laku, dan semua pikiran-pikiran yang membuat saya cemas. Oleh karena itu dia teringat akan firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Oleh karena itu, anak-anakku dan Bapak Ibu semua, pada pagi hari ini saya hanya ingin mengingatkan dan mengajak kepada kita semua, tidak ada yang bisa memberikan kelegaan. Tidak ada yang bisa memeringankan beban hidup kita, kecuali pada Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa memberi kelegaan kepada kita. Tuhanlah yang bisa mengubah letih lesu, duka cita, beban berat menjadi sukacita dan berkat yang luar biasa. Selamat menjalani hidup anak-anakku, selamat belajar. Kiranya Tuhan Allah senantiasa menguatkan hati kita. Amin.